Pemirsa, tahun 2023 belum genap berumur 3 bulan, namun kita sudah dihadapkan pada sederet kasus kriminal yang terbilang sadis, yaitu mutilasi. Nah, pada segmen One Hot Topic kali ini kita akan membahas bagaimana peristiwa keji tersebut bisa terjadi dan latar belakang apa yang kemudian mendasari pelaku sehingga bisa berbuat di luar batas kemanusiaan. Sebelumnya pada Januari 2023, seorang wanita bernama Angela Hindriati Wahyuningsih ditemukan tewas di kontrakan di Kampung Buaran, Tamu Selatan, Bekasi, Jawa Barat. Saat ditemukan, jasad korban sudah dalam kondisi termutilasi. Menurut polisi, kematian korban diduga akibat motif asmara. Korban sempat bertengkar dengan tersangka bernama M. Eki Listianto pada bulan November yang kemudian membunuh korban. 2 minggu setelah dibunuh, tubuh korban dimutilasi tersangka dan dimasukkan ke dalam 2 kontainer plastik. Tim TV One mengabarkan. Peristiwa mutilasi sadis yang menggemparkan warga Sleman berawal ketika sang pelaku, Heru Prasetyo, pemirsa, datang ke salah satu wisma di Kaliurang kilometer 18 Sleman, Yogyakarta pada tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 13:15 waktu Indonesia Barat. Pada saat itu, pelaku kemudian menyewa kamar nomor 51 di wisma tersebut dengan tarif Rp60.000 untuk durasi 6 jam, pemirsa. Setelah kemudian sekitar 45 menit berada di kamar pelaku kemudian pergi dari wisma Kaliurang dan menuju ke rumah korban, Ayu Indraswari, pemirsa. Setelah bertemu, pelaku lalu mengajak korban untuk menuju ke wisma dan keduanya lalu masuk ke dalam wisma yang sudah dipesan oleh Heru Prasetyo. Ya, sesaat setelah masuk ke kamar, peristiwa keji itu berlangsung. Pelaku kemudian memukul korban dengan sepotong besi di bagian belakang kepala korban. Dan setelah korban tidak berdaya, pelaku kemudian menyayat korban dengan pisau komando atau pisau bayonet. Selanjutnya, jasad warga Patehan Kraton, Kota Yogyakarta ini, pemirsa, dimutilasi oleh pelaku di kamar mandi. Selang 4 jam kemudian atau sekitar pukul 7 malam, Heru keluar kamar kemudian menemui resepsionis untuk memperpanjang masa sewa kamar. Setelah itu kemudian Heru memberikan uang sebesar Rp100.000
yang merupakan uang pelaku dan kembali ke kamar untuk melanjutkan mutilasi. Belakangan diketahui bahwa jasad korban dimutilasi menjadi 65 bagian oleh pelaku Heri Prasetyo. Ya, 1,5 jam usai melakukan aksi kejinya, pemirsa, Heru kemudian meninggalkan Wisma menuju warung mie. Dan sesampainya di warung mie, pelaku kemudian lupa membawa uang dan kemudian Heru kembali lagi ke Wisma untuk mengambil uang milik korban. Setelahnya, pria berusia 23 tahun tersebut kembali ke warung mie untuk makan dan juga minum. Ya, usai makan, tepatnya sekitar pukul 9 malam, Heru memesan ojek online dan meminta untuk diantarkan ke Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta. Di Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta tersebut, pemirsa, pelaku kemudian mengambil sepeda motor milik korban dan kemudian kembali lagi ke warung mie tadi dengan mengendarai motor Matic dari korban. Entah apa yang kemudian ada di benak Heru saat berada di warung mie, pelaku sempat menghubungi temannya untuk meminjau pisau. Namun temannya ini tidak memberikan pisau yang dimaksud tersebut. Heru lalu kembali ke arah Wisma, namun pelaku tidak masuk ke dalam Wisma, melainkan ia hanya mengecek dari luar saja apakah lokasi tersebut sudah ada polisi atau belum. Ya, untuk menyembunyikan jejaknya, pemirsa, pelaku sempat berniat membuang sebagian tubuh korban hasil mutilasi ke septic tank. Ia juga berencana untuk membuang tulang-tulang dengan ransel ke suatu tempat. Dikarenakan pekerjaan yang dilakukan oleh tersangka ini membutuhkan waktu yang lama, dan pada saat yang bersangkutan makan dan minum di Wamindo sekitar pukul 20 tadi, yang bersangkutan berubah pikiran untuk meninggalkan pekerjaannya dan kembali ke Wisma dan kemudian melarikan diri. Ya, setelah mengamati kondisi Wisma tempat pelaku memutilasi korban, Heru kemudian pulang ke kosnya di daerah Ngemplak, Sleman, Yogyakarta. Ia kemudian sempat membersihkan badannya. Setelah itu pelaku kemudian sempat menulis surat berisikan penyesalan pelaku atas perbuatannya. Keesokan harinya, pemirsa, di hari Minggu pada tanggal 19 Maret, pelaku kemudian melarikan diri ke Temanggung, Jawa Tengah. Dalam pelariannya tersebut, Heru masih sempat menjual handphone milik korban di sebuah konter di Pekalongan seharga Rp600.000. Di hari yang sama, saat Heru melarikan diri, polisi kemudian mendapatkan informasi dari pemilik Wisma bahwa di salah satu kamar ditemukan jasad wanita dalam kondisi termutilasi. Polisi kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara dan pada saat itu petugas menemukan beberapa barang bukti, yaitu 1 buah pisau komando atau pisau bayonet, 1 buah pisau, cutter, dan juga menemukan besi dan beberapa pakaian lainnya. Satu petunjuk yang penting yaitu identitas pelaku juga tertinggal, pemirsa, ternyata di Wisma itu. Ya, setelah mendapat bukti, polisi kemudian menangkap pelaku yang sedang bersembunyi di salah satu rumah keluarganya di wilayah Temanggung, Jawa Tengah pada hari Selasa 21 Maret 2023. Ya, informasi tadi menjadi penutup segmen One Hot Topic hari ini yang membahas mengenai kasus mutilasi yang terjadi di Sleman, Yogyakarta. Informasinya banyak sekali di Apa Kabar Indonesia Siang hari ini, sudah menghadirkan berbagai informasi di Galeri Apa Kabar Indonesia Siang, perbincangan yang menarik dan juga tadi terakhir ditutup dengan One Hot Topic. Betul. Dan perjumpaan kita pemirsa usai sampai di sini, saya Kenana dan saya Vena Kintan pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.